Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam guru inspiratif Indonesia, inspirasi pendidikan masa kini. Berjumpa lagi dengan saya dalam sesi question and answer dalam BIMTEK KTI merancang PTK pembelajaran berdiferensiasi. Tentu saja di sini nantinya saya akan mengupas tuntas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nantinya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak Ibu sampaikan di laman Slido. Kemudian jika ada feedback atau hal yang lebih detail, silakan Bapak Ibu bisa langsung chat pribadi ke nomor WA saya. Kita lanjut ke pertanyaan pertama Bapak Ibu. Di mana di sini ada pertanyaan, apakah dalam PTK harus ada yang namanya indikator keberhasilan? Tentu saja Bapak Ibu dalam penelitian tindakan kelas yang nantinya akan Bapak Ibu susun, silakan Bapak Ibu bisa membuat indikator keberhasilan. Untuk apa sih indikator keberhasilan? Tentunya indikator keberhasilan ini nantinya menjadi patokan bagi Bapak Ibu untuk melanjutkan atau untuk berhenti ke siklus berikutnya ataupun ke siklus tersebut. Jadi dengan adanya indikator keberhasilan ini bisa membuat Bapak Ibu tahu keputusan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian tindakan kelas ini. Apakah lanjut, apakah berhenti karena telah mencapai indikator keberhasilan yang ada. Nah, terkait indikator keberhasilan ini, mungkin ada pertanyaan juga bagi Bapak Ibu, apakah dari teori-teori yang sudah ada ataukah dari kita sendiri, Mbak, begitu. Untuk indikator keberhasilan, silakan Bapak Ibu bisa membuat indikator keberhasilan itu sendiri karena tentunya antara di kelas Bapak Sujai mungkin seperti itu dengan Ibu Tri Haryati tentu saja indikator keberhasilannya berbeda karena peserta didik yang ada di kelas Bapak Sujai dengan di kelas Ibu Tri Haryati tentu saja berbeda. Oleh karena itu, sesuaikan indikator keberhasilan itu berdasarkan keadaan peserta didik di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait perihal instrumen, karena PTK bukan untuk generalisasi, seberapa perlu instrumen penelitian dianalisis terlebih dahulu terkait validitas dan reliabilitasnya. Nah, hal ini juga kita telah singgung di pertemuan kedua kemarin, Bapak Ibu, bahwasanya memang benar, PTK ini bukan untuk generalisasi. Oleh karena itu, secara umum, penelitian tindakan kelas tidak memerlukan lagi terkait analisis instrumen baik validitas dan reliabilitasnya. Yang mana instrumen-instrumen tersebut bisa Bapak Ibu analisis secara mandiri seperti itu. Bapak Ibu bisa memvalidasi sendiri secara mandiri. Karena prinsip PTK yang mana kita ketahui bahwasanya metode penelitiannya memang agak longgar tetapi tetap taat kaidah penelitian. Tetapi pengecualian nih bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang mengerjakan tugas akhir bagi teman-teman mahasiswa juga, terkadang ada dosen pembimbing yang memang menginginkan adanya analisis instrumen terkait validitas dan reliabilitasnya. Silakan bisa disesuaikan. Akan tetapi, jika kita melihat secara umum, untuk penelitian tindakan kelas ini memang instrumen penelitiannya tidak perlu dianalisis, baik itu terkait validitas ataupun reliabilitasnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ketiga, apakah diperkenankan mengutip hasil penelitian PTK sebelumnya yang relevan? Tentu saja Bapak Ibu diperkenankan sekali untuk mengutip hasil penelitian tindakan kelas sebelumnya, yang mana ini nantinya bisa Bapak Ibu sampaikan di bagian bab 2 penelitian yang relevan. Dari mana Mbak saya bisa mengutip hasil-hasil penelitian tindakan kelas sebelumnya? Bapak Ibu bisa menelusuri Google Scholar atau laman PJS yang ada. Silakan nanti bisa dicari begitu penelitian-penelitian yang memang relevan dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah materi yang kita sampaikan harus memuat 3 sentra ini, berupa konkret, visual, bekerja mandiri, atau bagaimana Ibu? Mohon sarannya. Nah, maksud saya di pertemuan pertama itu, Bapak Ibu, di mana saya membuat 3 sentra itu karena berdasarkan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas saya. Kalau misalkan nih, berdasarkan kesiapan belajar peserta didik di kelas Bapak Ibu, kelompoknya hanya 2 sentra saja, maka tidak masalah, begitu. Bisa disesuaikan dengan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Apakah memang berdasarkan kesiapannya peserta didik ini harus membutuhkan benda konkret, kemudian apakah harus benar-benar ada benda-benda visual, atau bahkan sudah bisa mengerjakan tanpa bantuan benda-benda konkret ataupun visual.
Jadi, untuk hal tersebut silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Siapa yang mengevaluasi PTK kita? Apakah atasan atau teman sejawat di sekolah, seperti halnya skripsi, yaitu dosen pembimbing? Nah, terkait evaluasi penelitian tindakan kelas ini tentu saja tetap dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai seorang guru dan juga sebagai seorang peneliti. Begitu. Nah, ada saja nih ada teman sejawat ataupun observer begitu yang tentunya membantu penelitian Bapak Ibu. Di situ tugasnya bukan untuk memberikan judgement kepada Bapak Ibu, bukan untuk mengevaluasi seluruh penelitian Bapak Ibu, akan tetapi mereka hanya sebatas untuk memberikan saran masukan terhadap pelaksanaan penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan. Karena memang prinsip dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu kita sebagai seorang guru dan kita sebagai seorang peneliti tentunya mengidentifikasi masalah itu sendiri dan mengevaluasi permasalahan yang telah kita ambil sebagai penelitian tersebut. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mengapa di skripsi itu ada dosen pembimbing? Karena memang skripsi mengharuskan adanya pembimbing, apapun jenis penelitiannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bukan untuk skripsi, Bapak Ibu guru yang akan melaksanakan penelitian tindakan kelas, siapa yang mengevaluasi? Ya Bapak Ibu sendiri sebagai seorang guru dan sebagai seorang peneliti. Karena prinsip PTK yang telah kita bahas di pertemuan pertama memang masalah dimulai dan diidentifikasi oleh Bapak Ibu guru itu sendiri dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru sendiri dan dievaluasi juga oleh Bapak Ibu guru sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah sebuah PTK semester sebelumnya dapat diseminarkan pada semester berikutnya atau harus pada masa yang sama? Nah, untuk hal tersebut, Bapak Ibu bisa menseminarkan di semester berikutnya juga. Terkadang ada waktu yang di semester sebelumnya tersebut waktunya kurang atau tidak mencukupi sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan seminar di semester sebelumnya. Oleh karena itu, silakan bisa dilanjutkan seminar di semester berikutnya. Kemudian mungkin juga ada permasalahan yang sama. Apakah Mbak, saya sudah melakukan penelitian di semester sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 pada masa COVID, begitu. Apakah saya bisa nih menyusun PTK tersebut untuk dijadikan sebuah laporan penelitian tindakan kelas saya? Tentu saja bisa Bapak Ibu, yang terpenting ada data-data ataupun data-data yang telah Bapak Ibu kumpulkan ini memang sudah lengkap semuanya dan sesuai. Silakan bisa Bapak Ibu tulis juga. Begitu juga dengan halnya seminar ini. Silakan bisa Bapak Ibu lakukan seminar di semester berikutnya. Kalau nanti ini untuk kebutuhan Bapak Ibu melakukan kenaikan pangkat ataupun angka kredit begitu, silakan Bapak Ibu bisa baca di pedoman buku 4. Di sana tertera sangat jelas sekali terkait peraturan-peraturan seminar. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah dalam pembelajaran menggunakan metode PBL bisa diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Judul apa yang tepat untuk pembuatan PTK tersebut? Nah, sebelumnya saya garis bawahi bahasanya di sini problem based learning bukan merupakan sebuah metode, akan tapi merupakan model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Karena di sini saya menyampaikan model, bahasanya di PBL ini ada sintaks yang mengatur dari kegiatan awal hingga akhir kegiatan inti tersebut. Nah, tentu saja bisa Bapak Ibu diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan catatan nantinya di setiap sintaks yang ada dalam problem based learning tentunya harus ada diferensiasi. Apakah diferensiasi konten ataukah diferensiasi terkait prosesnya. Nah, judul apa yang tepat? Tentunya Bapak Ibu terkait judul ini harus memuat 4 unsur yang kita bahas di pertemuan kedua. Harus ada masalah, harus ada tindakan, harus ada subjek dan daerah penelitian. Bapak Ibu silakan bisa memutuskan masalah yang sesuai atau masalah yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan tindakannya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning. Salah satu contohnya mungkin yang bisa saya contohkan yaitu terkait misalkan masalahnya terkait hasil belajar. Berarti judulnya bisa seperti ini Bapak Ibu.
upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Celuring melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning pada pelajaran matematika. Nah, seperti itu bisa Bapak Ibu. Tentu saja nanti silakan Bapak Ibu menggunakan variabel-variabel untuk judul penelitian tindakan kelas, yaitu upaya meningkatkan boleh, penggunaan boleh, penerapan boleh, implementasi boleh. Jadi seperti itu. Tentu saja nanti bisa disesuaikan dengan permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Terkait bagaimana saya bisa melihat beberapa contoh-contoh judul penelitian tindakan kelas, silakan Bapak Ibu bisa menelusuri lebih lanjut di laman Google Scholar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 8. Mohon solusinya Ibu bagi kepala sekolah. Selain proses supervisi, kira-kira dalam hal apa saja yang lain juga bisa kita buat ketikanya. Baik, untuk Bapak Ibu kepala sekolah, namanya bukan lagi terkait penelitian tindakan kelas. Karena Bapak Ibu kepala sekolah mungkin tidak memiliki kelas yang akan diampu seperti, secara luas seperti Bapak Ibu guru yang lain. Akan tapi Bapak Ibu kepala sekolah memiliki eh, sesuatu hal yang bisa diteliti, yang mana nantinya namanya penelitian tindakan sekolah, di mana sasarannya adalah Bapak Ibu guru. Nah, yang mana tindakannya tidak hanya supervisi, tetapi bisa in-house training, BIMTEK, kemudian coaching, bisa adanya penerapan reward and punishment, dan masih banyak lainnya yang tentunya untuk rujukan-rujukan terkait tindakan penelitian tindakan sekolah, Bapak Ibu juga bisa melihatnya secara langsung di laman Google Scholar. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentu saja masalahnya bisa disesuaikan dengan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Entah itu terkait keterampilan mengajar, atau keterampilan menyusun modul ajar, atau hal-hal lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan 9. Apakah dalam penelitian tindakan kelas harus di kelas yang kita ampu sendiri? Iya, tentu saja hal ini sesuai dengan materi yang kita bahas di pertemuan pertama terkait prinsip penelitian tindakan kelas. Kelas yang kita jadikan penelitian tindakan kelas adalah kelas yang memang kita ampu, yang memang kita lakukan proses pembelajarannya di situ. Dan kelasnya adalah cukup satu kelas penelitian saja, tidak perlu hingga 2 kelas seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ini Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan. Jika diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar, bagaimana membuat konten materinya? Apakah kontennya ada yang mudah, sedang, dan agak sulit atau disamakan? Nah, tentu saja ketika Bapak Ibu akan melakukan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar, langkah awal Bapak Ibu tentunya melakukan asesmen awal terkait kesiapan belajar mereka. Misalkan saja nih Bapak Ibu saya berikan sebuah contoh. Saya mengampu pembelajaran matematika, di mana di situ saya akan mengambil atau materinya pada waktu itu adalah statistika. Sebelum pembelajaran dimulai, saya melakukan asesmen awal terkait statistika tersebut sehingga ada kelompok-kelompok atau ada sentra yang mana di situ ada yang sudah paham, kemudian ada yang masih mengulang, harus mengulang nih peserta didik tersebut untuk memahami materi tersebut, ada yang sudah siap diberi tantangan. Nah, jadi ada 3 kelompok ya Bapak Ibu. Kelompok peserta didik yang sudah memahami konsep dasar statistika, baik itu mean, median, modus. Kemudian ada kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi pemahaman dalam mean, median, dan modus. Kemudian ada juga kelompok yang sudah siap diberikan tantangan dalam penanganan data terkait statistika tersebut. Nah, dari situ, diferensiasi konten yang saya buat, untuk kelompok yang sudah paham, saya buat sebuah studi kasus. Di mana untuk peserta didik di kelompok pertama ini yang sudah memahami konsep dasar mean, median, dan modus, mereka berlatih menggunakan studi kasus dari guru dengan kompleksitas yang lebih. Nah, bagi kelompok atau sentra yang harus butuh mengulangi pemahaman lagi, saya buat latihan konten materinya. Jadi, untuk sentra kedua ini, saya jelaskan ulang. Nah, kemudian mengerjakan latihan soal yang sudah pernah kita
lakukan di kelas bersama dengan guru sebagai penguatan materi. Nah, bagi sentra selanjutnya gimana? Bagi sentra yang sudah siap diberi tantangan, saya buat sebuah praktek mandiri. Jadi untuk peserta didik di sentra ketiga ini mengadakan survei dalam mengumpulkan data dari sekolah ataupun dari kelas, lingkup kelasnya begitu. Lalu mengelompokkan jadi min, median, dan modusnya seperti apa begitu. Nah, kemudian jika pemaltokan berdasarkan kesiapan belajar, misal kelompok rendah, sedang, dan tinggi, apakah tidak akan menyinggung perasaan siswa terutama kelompok rendah? Baik, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti kita mendiskriminasi peserta didik kita ya Bapak Ibu. Akan tetapi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik mereka. Jadi bukan untuk diskriminasi. Karena kita di situ memenuhi kebutuhan yang ada karena mereka berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu terkait question and answer yang telah Bapak Ibu sampaikan di laman Slido dan di sini ada quotes yang mungkin ini menjadi sebuah pegangan kita juga. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin melanjutkan pertanyaan, bisa banget untuk diskusi bersama dengan saya di WhatsApp yang mana Bapak Ibu sudah memiliki nomor saya tentunya. Silakan Bapak Ibu tidak perlu malu-malu, tidak perlu merasa ragu untuk bertanya, karena kita di sini sama-sama belajar. Mari kita diskusi bersama untuk tentunya menggali lebih lanjut topik-topik yang ada di pertemuan BIMTEK kita kali ini. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama pertemuan pertama hingga pertemuan hari ini ada beberapa hal yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja mengalami kesalahan, begitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inspiratif Indonesia.